Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menjadikan sholat sebagai tiang agama dan sarana untuk berhubungan langsung dengannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat yang setia meneladani sunnah beliau hingga akhir zaman. Hari ini, mari kita menyelami mutiara hikmah dari kitab Ihya Ulumuddin karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, khususnya tentang pentingnya khusyuk dalam sholat. Dalam kitab agung ini, Al-Ghazali tidak hanya menjelaskan teknis ibadah, tetapi juga mengupas makna batin dan tujuan spiritual dari ibadah itu sendiri. Dan khusyuk adalah inti dari ruh sholat itu sendiri. Makna khusyuk dalam sholat. Imam Al-Ghazali memulai pembahasannya tentang khusyuk dalam sholat dengan menekankan bahwa khusyuk adalah hadirnya hati di hadapan Allah, tunduknya jiwa, tenangnya anggota tubuh, serta terbukanya kesadaran bahwa kita sedang menghadap Zat yang Maha Agung. Khusyuk bukan hanya soal tidak bergerak atau bersikap tenang secara lahiriah, tetapi ia adalah getaran hati, kesadaran batin, dan perasaan mendalam bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau menulis, "Sholat yang diterima adalah sholat yang di dalamnya hati menghadirkan Allah, tubuh bersikap tunduk, dan pikiran tidak melayang pada dunia." Menurut Al-Ghazali, seseorang bisa melakukan semua gerakan sholat secara sempurna, namun jika hatinya kosong dari kehadiran Allah, maka hakikat sholatnya belum sempurna. Karena sesungguhnya, yang Allah nilai bukan sekadar ruku dan sujud, tetapi hati yang tunduk dan sadar dalam ibadah. Tingkatan khusyuk, menurut Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa khusyuk dalam sholat memiliki tingkatan, dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. 1. Khusyuk lahiriah. Ini adalah bentuk khusyuk yang tampak pada tubuh, berdiri dengan tenang, tidak banyak bergerak, fokus melihat tempat sujud, dan tidak memainkan anggota badan. Ini adalah tahap awal. 2. Khusyuk pikiran kehadiran akal, yaitu kesadaran atas bacaan sholat dan maknanya. Orang yang membaca, Alhamdulillahirabbil alamin, benar-benar sadar bahwa dia sedang memuji Tuhannya. 3. Khusyuk hati kehadiran kalbu. Ini adalah tingkat yang lebih dalam. Hati merasa takut, berharap, mencintai, dan menyadari bahwa Allah sedang melihatnya. 4. Khusyuk hakiki fana, dan lupa pada dunia. Pada tingkatan ini, seseorang benar-benar larut dalam kehadiran Allah. Dunia seolah lenyap dari pikirannya. Ia tidak sadar akan apapun selain Allah. Inilah makam para kekasih Allah. Mengapa khusyuk itu penting dalam sholat? 1. Sholat tanpa khusyuk, seperti raga tanpa nyawa. Al-Ghazali menggambarkan sholat tanpa khusyuk, seperti tubuh tanpa jiwa. Gerakan ada, bacaan dibaca, tetapi ruhnya tidak hadir. Ia seperti orang yang sedang berbicara tanpa tahu apa yang dia ucapkan. Sholat seperti ini tidak membekas dalam jiwa, tidak mendidik hati, dan tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Qur'an Surat Al-Ankabut 45. Bagaimana mungkin sholat bisa mencegah kemungkaran jika hati tidak hadir dalamnya? 2. Khusyuk adalah penentu nilai sholat. Dalam Ihya, Al-Ghazali menukil hadits bahwa seseorang tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali bagian yang ia hadirkan dari hatinya. Artinya, jika seseorang sholat tanpa khusyuk, maka pahala dan keberkahan dari sholat itu pun berkurang bahkan bisa hilang. Sebaliknya, semakin khusyuk, semakin besar nilainya di sisi Allah. 3. Khusyuk menghidupkan hati. Khusyuk membuat hati menjadi lembut, sadar, dan hidup. Sholat yang penuh khusyuk menjadikan seseorang lebih tenang, sabar, dan dekat dengan Allah. Ia merasa nyaman dalam sujud, menangis dalam doa,
dan merasakan kedamaian yang luar biasa. Imam Al-Ghazali menulis, "Salat yang benar adalah cahaya yang menerangi hati, menjadi sumber kebahagiaan, dan benteng dari kesesatan." Cara meraih khusyuk dalam salat menurut Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memberi petunjuk praktis bagaimana agar kita bisa meraih khusyuk dalam salat. Beliau menyusun langkah-langkahnya dengan sangat halus dan mendalam. 1. Mengenal Allah. Tak mungkin bisa khusyuk jika tidak mengenal siapa yang kita sembah. Al-Ghazali berkata bahwa mengenal Allah, asma, sifat, dan keagungannya, adalah kunci dari hadirnya rasa takut dan cinta dalam hati. Semakin kita mengenal Allah, semakin besar rasa tunduk kita saat sholat. 2. Memahami makna bacaan sholat. Kebanyakan orang membaca surat dan doa dalam sholat tanpa tahu maknanya. Ini membuat pikiran mudah melayang. Oleh karena itu, Al-Ghazali menyarankan agar kita belajar arti setiap bacaan, dari takbir hingga salam. Ketika kita paham maknanya, maka bacaan itu akan menyentuh hati dan memunculkan getaran ruhani. 3. Menghindari kesibukan dunia sebelum sholat. Menurut Al-Ghazali, terlalu sibuk dengan urusan dunia akan membawa hati kita jauh dari Allah. Maka, dianjurkan untuk menenangkan diri sejenak sebelum sholat, menarik napas panjang, merenung, dan menyadari bahwa kita sedang akan berdiri menghadap Allah. 4. Menghiasi sholat dengan adab lahir dan batin. Adab lahir seperti bersuci dengan sempurna, memakai pakaian bersih, dan menghadap kiblat. Adab batin seperti menghadirkan niat, menyadari waktu sholat, dan merasakan keagungan Allah. Semua ini membentuk suasana yang mendukung hadirnya khusyuk. 5. Merasa dilihat oleh Allah. Salah satu inti dari ihsan yang dikutip Al-Ghazali adalah, beribadahlah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak mampu, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Jika ini tertanam dalam hati, maka otomatis hati akan tunduk dan takut, dan khusyuk akan muncul dengan sendirinya. Buah dari sholat yang khusyuk. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa sholat yang khusyuk tidak hanya memberi pahala akhirat, tetapi juga menumbuhkan banyak kebaikan dalam kehidupan dunia. Di antaranya, menumbuhkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, menjadikan hati lembut dan mudah menerima nasihat, menguatkan hubungan dengan Allah sehingga doa-doa lebih mudah dikabulkan. Sholat seperti ini menjadi tempat bersandar ketika hidup terasa berat. Ia menjadi miraj orang beriman, tempat menyampaikan segala keluh kesah kepada Tuhan, dan sarana mencuci hati dari kekotoran dunia. Bahaya lalai dari khusyuk. Sebaliknya, Al-Ghazali juga mengingatkan bahwa lalai dari khusyuk dalam sholat adalah awal dari kelalaian besar yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam dosa dan kebinasaan. Allah berfirman, "Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya." Quran Surat Al-Ma'un 4-5. Lalai di sini bukan berarti tidak sholat, tetapi tidak memperhatikan sholatnya, tidak khusyuk, tergesa-gesa, dan hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Orang yang seperti ini akan sulit merasakan buah ibadah, dan hati mereka tetap keras meski sholat setiap hari. Kesimpulan, khusyuk adalah ruh dari sholat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari penjelasan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dapat kita simpulkan bahwa khusyuk bukanlah tambahan dalam sholat, tapi ia adalah ruh dan inti dari sholat itu sendiri. Sholat tanpa khusyuk, bagaikan tubuh tanpa jiwa. Sholat seperti itu tak akan membekas dalam jiwa, tak mampu mencegah kemungkaran, dan tak menjadi cahaya bagi hati. Tetapi, ketika sholat dijalankan dengan penuh khusyuk, maka ia akan menjadi sumber ketenangan, kebahagiaan, dan kedekatan dengan Allah yang tak tergantikan. Penutup, mari kita mulai membenahi sholat kita. Jangan hanya cukup pada gerakan dan hafalan bacaan, tetapi latih hati kita untuk sadar dan khusyuk di hadapan Allah. Hadirkan niat yang benar, pahami makna bacaan, dan tanamkan keyakinan bahwa Allah melihat kita.
Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang khusyuk dalam sholat dan menjadikan sholat kita sebagai cahaya hidup dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.